Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jatinegara. Bincang-bincang kita pagi ini bersama narasumber kita. Silakan memperkenalkan diri, Dok. Oke. Halo Sobat Sehat Jatinegara. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Primada Yuliani. Saya dokter umum di Puskesmas Jatinegara, juga sebagai konselor menyusui. Oke, udah jelas ya. Nah, tema kita pagi ini apa, Dok? Mungkin kita sekarang mau bahas tentang ini ya, ASI dan menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Oh gitu. Jadi tentang ASI ya Sobat Sehat ya. Kita seputar ASI, kita kulik-kulik itu apa itu ASI gitu ya. Iya. Nah, kaitannya apa tema yang ASI ini, Dok? Kira-kira apa sih ASI itu, Dok? Gitu. Mungkin banyak ya Sobat Sehat yang perlu lebih detail lagi lah. Yeah. Apa sih ASI itu? Terus kaitannya bagaimana dengan apa maksudnya ASI eksklusif gitu ya? Iya. Gimana itu, Dok? Oke, kita mulai dari ASI dulu kali ya, Bu. Jadi ASI itu air susu ibu ya. Itu merupakan cairan yang dihasilkan oleh ibu tentunya ya. Melalui payudara ya. Nah, ASI ini tuh sebenarnya adalah makanan yang sangat paling baik ya buat bayi ya, apalagi 6 bulan awal kehidupan, karena komposisi ASI ini sangatlah kompleks dan mudah dicerna tentunya. Nah, dari ASI ini kita dapat ada lemaknya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Kemudian selain itu dalam ASI ini juga merupakan cairan yang dinamis, cairan yang bergerak. Dia tuh cairan hidup. Ya? Iya. Baik, Dok. Iya, cairan hidup. Di dalamnya itu ada antibodi. Ada sel-sel antibodi yang nanti selain memberikan nutrisi, dia juga memberikan kekebalan untuk bayi kita gitu. Kaitannya dengan ASI tadi, komposisinya bagus tadi ya, Dok ya, sangat banyak sekali lah ya. Tadi itu saya tertarik itu ada bergerak dan dinamis itu. Jadi di komposisi ASI itu karena ada antibodinya juga betul. ya. Nah, bagaimana dengan kalau yang non ASI, Dok? Dalam artian itu dengan susu formula atau susu sapi itu gimana itu, Dok? Oke, ini juga apa itu? Ya, ini menarik juga nih pertanyaannya ya. Jadi di dalam ASI ini memang ada komponen yang tadi saya bilang ya, lemak, protein, kemudian ada karbohidrat dan juga ada antibodi atau sel-sel hidup. Selain itu juga ada vitamin. Jangan lupa ada vitamin A, C dan B. Nah, kalau dalam susu sapi sebenarnya gimana sih susu sapi sama susu sapi murni ya ini ya, susu sapi yang baru diperah dari sapi itu sendiri ya. Jadi komposisinya sebenarnya sama. Ada proteinnya, ada lemaknya, ada juga karbohidratnya. Hanya saja di dalam susu sapi ini proteinnya itu berlebih. Proteinnya tidak sama dengan protein pada ASI. Nah, bisa kebayang dong protein yang banyak tadi itu gimana jika kita berikan langsung kepada bayi. Ya, akan banyak kelebihan protein pada bayi tersebut sehingga nanti ginjalnya akan kesulitan buat membuang proteinnya. Jadi perbedaannya itu di jumlah proteinnya. Ya, jumlah protein. Semakin kalau di susu sapi atau susu formula itu proteinnya itu tinggi. Ya, proteinnya tinggi, lebih tinggi. Dengan ASI ya. Makanya itu dikhawatirkan nanti ke ginjalnya, kerja ginjal dari bayi kita itu jadi berat ya, Dok ya. Betul. Oke, itu sebagai pengingat ya Sobat Sehat betapa pentingnya ASI dan komposisinya begitu istimewa. Jadi disitulah manfaat ASI berasa sekali ya, Dok. Iya, terus betul. Apalagi, Dok, kira-kira? Nah, selain tadi proteinnya ya, juga itu juga di dalam ASI, dalam susu sapi itu juga terkandung yang namanya kasein. Kaseinnya itu lebih tebal. Nah, itu agak sulit ya dicerna ya dibandingkan pada ASI. Susu sapi itu memang dirancangnya untuk anak sapi, sedangkan ASI ini memang dirancangnya untuk anak manusia. Sehingga ketika proses pencernaannya pun akan berbeda gitu. Kandungan ASI-nya Iya. itu, Dok ya. Terus kaitannya dengan ASI eksklusif itu gimana itu, Dok? Kaitannya dengan ASI eksklusif, oke. Jadi dari WHO sendiri itu ada 4 yang dianjurkan oleh WHO. Yang pertama itu adalah menyusui dari
1 jam pertama kehidupan. Namanya IMD kita sebutnya, inisiasi menyusui dini. IMD, Iya. inisiasi menyusui Dini. Itu dilakukan 1 jam pertama 1 jam pertama sesudah ibu melahirkan. salin atau betul. melahirkan anak, Iya. terlahirkan lah ya. Iya. Jadi 1 jam pertama itu ketika anaknya lahir, plasentanya belum dipotong, itu memang idealnya anaknya ditaruh di dada ibu. Iya, jadi biarkan anaknya itu nanti mencari sendiri puting ibu. Nah, ini adalah salah satu langkah yang paling penting ya untuk menentukan nextnya ini keberhasilan menyusui selama 6 bulan. Gitu. Jadi IMD ini tidak boleh dilewatkan, memang harus dilakukan. Udah di sini juga melakukan ya, Nah, Dok, tentu ya? saja bidan di Puskesmas Jatinegara sudah melakukannya IMD. Melakukan ya, IMD ya. Oke. Iya, kemudian aku lanjut kali ya, Bu. Yang kedua itu dari WHO sendiri menganjurkan untuk menyusui bayi secara eksklusif selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga, memberikan makanan pendamping ASI setelah usia 6 bulan. Dan kemudian yang keempat itu kita lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI. Oh, itu yang masuk di ASI eksklusif itu ya, Dok ya. Kalau ASI eksklusif Beda kita lagi? 6 bulan, 6 tapi bulan anjuran dari ya. WHO ada 4 tadi. Oh, gitu. Kalau kita program dari kita sendiri itu Kementerian Kesehatan kan harus menganjurkan ASI eksklusif. Iya. ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Itu hanya ASI saja. Betul, hanya ASI saja tanpa pemberian Seandainya air nih, putih. Seandainya kan kadang-kadang namanya bayi ya, kita kan nggak tahu ya daya tahan bayi itu kan. Kalau sakit itu bagaimana pemberian ASI-nya? Katanya kan nggak boleh air putih itu juga. Iya. Gimana itu, Dok? Jadi benar tadi, udah benar banget yang Ibu sampaikan bahwa pemberian ASI eksklusif itu dari usia 0 sampai 6 bulan. Ya, tanpa pemberian air putih ataupun cairan lain atau makanan lain selain dari indikasi medis. Jadi harus ada indikasi medis. Misalkan bayinya memang sakit dan membutuhkan obat-obatan ya. Kemudian membutuhkan obat-obatannya harus menggunakan air putih misalkan. Ya boleh, silakan, tapi tadi harus ada indikasi medis. Dan berarti dalam artian pemberian air putih, obat-obatan atau makanan lainnya itu memang sudah anjuran dari dokter atau dokter spesialis anak gitu. Jadi boleh ya, Dok ya. Iya. Tapi tetap itu dalam kapasitasnya itu sesuai dengan anjurannya ya. Iya. Anjuran dokter, misalkan kalau puyer nih, Dok, masih puyer gitu kan harus ada itu air nih, Air, campur iya. air. Bagaimana kalau misalkan nih dicampur ASI aja itu kira-kira bagaimana, Dok? Biasanya ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau ASI sendiri itu memang tidak ada sih pengaruhnya terhadap obat-obatan ya. Jadi setelah minum obat atau setelah menyusui boleh minum obat. Sebaliknya gitu boleh. Cuma hanya saja kan nggak lazim ya, Bu, biasanya. Jadi diberikan tetap dengan air aja. Oh gitu. Oh, jadi nggak perlu pakai air ASI-nya gitu. Iya. Oh. Tapi boleh dengan air. Oke. Terus nih kaitannya dengan ASI itu, pemberian ASI pertama itu bagus gitu. Karena membentuk daya tahan tubuhnya biar bagus tuh, itu gimana itu, Dok? Ya, yang ASI pertama yang kita sebut itu ya, kalau orang zaman dulu bilangnya itu ASI basi ya. Betul, ASI basi. Iya, padahal itu sebenarnya kolostrum namanya. Nah, kolostrum ini adalah ASI pertama yang diproduksi oleh ibu. Yang ini banyak antibodinya, justru kandungan antibodinya sangat banyak. Iya, ini fungsinya sangat banyak sekali. Yang pertama itu untuk tentunya melindungi saluran pencernaan dari si bayi. Kemudian membantu membersihkan saluran pencernaannya. Ada yang namanya mekonium ya. Pup bayi yang pertama itu yang keluar yang berwarna hitam. Nah, itu namanya mekonium. Jadi kolostrum ini membantu untuk mengeluarkan mekonium. Ya, bayi saya baru lahir kok nya hitam. Iya, gitu. Enggak. Memang itu normal ya. Normalnya memang seperti itu. Jadi kolostrum ini tuh sangat banyak manfaatnya. Jadi jangan dibuang. Kolostrum jadi itu jangan dibuang ya. Kadang-kadang kan menyusui dibersihkan tuh putingnya, terus dipencet dikeluarin. Dikeluarin itu biasanya itu nggak boleh ya, Dok? Jangan dibuang. Nggak boleh, sobat sehat ya. Itu karena itu adalah kolostrum yang sangat manfaatnya besar sekali untuk antibodi ya. Iya, untuk kekebalan tubuh. Oke, lanjut, Dok. Oke, jadi kan nanti kolostrum ini keluarnya beda-beda ya, Bu. Sobat sehat ya beda-beda ya. Pada setiap orang beda-beda. Ada yang mungkin di akhir kehamilan,
sebelum melahirkan ya udah ada yang keluar. Nah itu bisa kita tampung dulu. Kita tampung, ada alat penampungnya, nanti bisa kita berikan kepada bayi kita. Kemudian juga ada yang dalam 3 kali 24 jam pertama kelahiran baru keluar kolostrumnya gitu. Nah kaitannya dengan 3 kali, ada yang sampai 3 hari belum keluar tuh ASI-nya. Itu kadang-kadang kan ibunya pada panik, apalagi ada mertuanya ya, panik juga itu mertuanya. Iya. Kok ini kasihan bayinya belum dikasih ASI atau lapar nanti, kadang rewel nangis gitu. Itu bagaimana dok? Kaitannya dengan ASI-nya itu yang belum keluar itu. Nah, iya ini pentingnya ya edukasi dan pemahaman ya tentang menyusui ini. Jadi bayi itu sebenarnya ketika lahir 3 kali 24 jam awal itu memang memiliki cadangan makanan di dalam tubuhnya dalam bentuk lemak. Jadi nggak usah khawatir. Betul, ya. Nggak usah khawatir. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya ASI kita sudah keluar, cuma memang produksinya tidak banyak. Karena apa? Karena lambung bayi yang baru lahir itu sangat kecil. Jadi ukuran lambung bayi baru lahir itu hanya sebesar kelereng. Kelereng yang kecil ini nih. Lambung bayi ya? Iya, ukuran lambungnya hanya sebesar ini. Sebesar kelereng. Iya, jadi hanya kira-kira 1 cc sampai 5 cc aja minumnya. Nggak banyak. Cukup lah ya. Iya, jadi jangan langsung berpikir ketika kita melahirkan ASINya langsung deres gitu. Enggak kayak gitu. Tapi ada juga sih yang langsung deres. Ada. Alhamdulillah itu karunia banget ya. Nah ini kalau yang langsung deres pun juga sebenarnya menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kita sebutnya dengan hiperlaktasi, hiper berlebihan. Iya, nanti karena lambungnya bayi tadi yang sebesar ini itu ya dok ya. Jadi dia minumnya ya udah cuma segini aja, sementara ASINya udah keluar banyak, hiperlaktasi. Terus akhirnya gimana? Akhirnya menimbulkan masalah baru bagi ibunya nantinya gitu. Kira-kira apa permasalahan yang kalau misalkan hiperlaktasi tadi ya? Hiperlaktasi tadi itu kalau misalkan berarti kan kebutuhan bayi dengan ASI yang dihasilkan tidak sesuai, sehingga kan bayinya hanya minum sedikit, sementara ASI ibunya terus diproduksi. Ya akhirnya gimana? Akhirnya kan? Iya sumbatan ASI yang akhirnya berujung kepada mastitis atau peradangan pada payudara gitu. Tapi bisa dipompa nggak sih dok? Nah, tidak terjadi mastitis atau radang payudara itu. Iya ini bagus banget nih Bu pertanyaannya. Jadi selain kita menyusui secara langsung ya, DBF ya, direct breastfeeding, kita juga bisa melakukan pompa salah satunya. Nah pompanya ini bisa kita gunakan alat pompa, atau kalau memang mama-mama yang belum beli alat pompanya, jangan khawatir, nggak usah khawatir. Kita bisa melakukan perahnya dengan perah tangan. Manual lah ya. Iya, dengan tangan sederhana lah ya. Justru dengan tangan ini pengosongan payudara juga lebih bagus ya. Selain dengan direct breastfeeding tadi ya, dengan hisapan bayi ya, pengosongan payudaranya lebih bagus juga. Oh gitu. Oke dok. Terus kaitannya dengan itu dok, bayi rewel itu bagaimana itu dok? Kadang-kadang itu bayi udah ditetein, udah disusuin, tapi katanya masih rewel, masih nangis. Gimana itu? Kadang bikin panik itu sama mama-mama muda itu ya. Iya. Ini tuh sebenarnya masalah yang dari dulu kali ya Bu ya, turun temurun ya. Apalagi nanti ketika neneknya udah ikutan nih. Ini bayi kamu rewel, ASINya kurang nih, nggak cukup nih. Ada intervensi lah ya itu. Sekarang bayi rewel itu tidak hanya tanda bayinya lapar, tapi macam-macam. Ada ketidaknyamanan di sana. Misalkan suasana baru, lingkungan baru, atau ada orang keramaian ya, itu bikin bayi juga rewel. Kemudian ketidaknyamanan lainnya seperti misalkan pup atau popoknya penuh, atau merasakan kedinginan atau suhunya lebih panas, suhu ruangannya, jadi dia merasakan nggak nyaman gitu. Atau ada aroma tertentu yang menyengat gitu ya, nggak suka dianya, bisa juga. Bisa ya dok ya, bayi itu sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jadi nggak selalu bayi menangis itu rewel itu karena dia lapar. Jadi kita ASI gitu, nggak selalu. Jadi kita lihat dulu tanda-tanda yang lain, kita singkirkan kemungkinan lain. Kalau memang kemungkinan lainnya sudah ini, mungkin memang lapar gitu ya. Harus udah lapar nih, kemungkinan yang lain itu sudah dideteksi lah ya, udah dilihat, tidak ada apa-apa, gitu. tidak ada masalah. Ternyata begitu
kasih ASI, ditetein, sudah sesuai lah kanan kiri mungkin, tapi dia masih rewel, itu bagaimana itu dok? Iya, nah kita bisa evaluasi lagi nih. Oh, ada apakah lagi. Evaluasi lagi. Sekarang kan tujuan kita memberikan ASI kepada bayi kita itu adalah supaya nutrisi tercukupi, supaya bayinya kenyang gitu ya istilahnya ya. Kita lihat lagi kenapa nih bayi saya kok masih rewel ya, padahal udah saya susuin gitu, saya tetein gitu kan. Kita lihat dari perlekatan sama posisinya, apakah sudah betul masalah-masalah tadi ya, apakah sudah betul perlekatan posisi bayinya ketika kita menyusui Ada posisi betul. yang bener nggak ya, betul. Itu kita lihat dulu apakah sudah benar. Kalau posisi sama perlekatannya nggak benar ya tentu saja ASI yang didapatkan oleh bayi tidak maksimal. Akhirnya dia tidak mendapatkan cukup ASI, nggak kenyang dong bayinya. Itu yang bikin dia rewel mungkin. Tapi jangan langsung disangka bahwa oh ini nggak cukup ASI saya. Enggak, tenang aja mams. Itu produksi ASI itu sangat sesuai dengan kebutuhan bayi kita. Jadi berapa bayi kita minum segitulah produksi ASI yang dihasilkan. Asal satu tadi ibunya dilarang stres. Iya betul. Makannya Jaga, ya kan? Ya nutrisinya juga nggak hanya makannya dijaga, tapi betul. nutrisi dari makanan si mama itu tadi juga harus diperhatikan. Iya, betul. Jadi perlu dukungan keluarga. Betul, dukungan keluarga sangat penting dari suami terutama ya. Jadi walaupun menyusui itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tapi papanya bisa nih untuk membantu juga biar meningkatkan produksi ASI si mama. Bisa lakukan pijit oksitosin tentunya, membuat mood ibunya menjadi bagus gitu, beliin belanjaan, kue gitu ya, baju baru. Jangan telat itu ngasih uang belanja juga ya. Jadi kaitannya dengan bagaimana pijat oksitosin itu nanti mungkin ada sesi selanjutnya mungkin kali ya dok ya. Soalnya seru ini ya. Ini kita membahas tentang permasalahan ASI aja ini lumayan ya. Dan kaitannya dengan tadi ASI sudah menyusui, berarti bayi kalau rewel itu bukan berarti komposisi ASI kita juga nggak bagus atau kurang. Terus permasalahan mungkin yang perlu sobat sehat itu ketahui nih dok. Biasanya banyak nih permasalahan menyusui, seputar menyusui, mungkin puting lecet atau apa gitu. Gimana itu dok? Oke. Jadi menyusui ini harus kita pahami ya. Menyusui ini adalah hal yang menyenangkan gitu. Harus menyenangkan ya. Kalau nggak, jadi kalau nggak menyenangkan berarti ada sesuatu masalah. Kita lihat lagi, misalkan ada puting lecet, ibu ngerasain nyeri, berarti kan itu nggak menyenangkan ya. Berarti itu ada ada tanda-tanda nih. Berarti ada kesalahan mungkin, posisinya kah yang salah, perlekatannya kah yang belum betul. Jadi kita lihat-lihat tadi. Nah, posisi menyusui itu sendiri ada banyak sebenarnya. Cuma ada 3 yang populer ya. Yang pertama ada cross cradle namanya. Oke, kita praktekin dulu kali ya. Ini namanya cross cradle. Jadi ada posisi yang namanya cross cradle. Nah, cross cradle itu jadi ini payudara kita. Kemudian ini bayinya kita pegang langsung seperti ini, ditopang ya, ditopang ya. Ini payudaranya, kita topang bayinya. Susah ya? Susah. Seperti ini ya posisi cross cradle ya. Kemudian ada posisi cradle position. Nah, itu cross cradle yang begini, yang cradle-nya? Yang cradle nanti seperti ini. Jadi kita ambil ini tengkuk bayinya, kita pegang. Ini kita sanggah sampai ke paha, sampai ke patat. Jangan lupa ini kita posisikan di payudara. Ini yang cradle-nya. Cradle position. Kemudian yang terakhir ada posisi namanya football position. Ya, football position ini kita kayak bola aja dok, football ya. Football position. Football position. Ini kita taruh di bawah lengan posisinya. Kayak dikempit begitu ya? Betul, di bawah lengan. Nah, seperti ini. Bisa ya. Jadi ada 3 macam ya. Kita letakkan di bawah lengan. Tapi di bawahnya sini harus ada alas ya, bantal menyusui boleh. Betul. Gitu. Terkait dengan posisi tadi ya Bu. Jadi ada posisi itu harus memenuhi. Yang pertama posisi bayi harus posisi telinga dengan bahu itu harus sejajar dalam garis lurus.
Oh, jadi jangan miring Oh, gitu nggak boleh ya. miring. Oke, harus garis lurus ya. Kemudian dari kepala hingga ke pantat itu harus disanggah dengan tangan. Nah, ini disanggah. Disanggah, kemudian didekap ke badan ibu. Terus jangan lupa hidungnya diperhatikan ya. Betul. Takutnya nanti hidungnya terlalu Nutup ya. nutup. Nah, itu ada gitu kiatnya ya. juga. Jadi hidungnya gimana itu awalnya posisikan hidung sejajar dengan puting. Sehingga nanti ketika menyusui, nah ini kan dia hidungnya sejajar nih dengan puting nih. Dia akan cenderung membuka mulut ke arah atas ini. Plep. Gitu. Jadi hidungnya nggak kena sama nggak ketutupan sama payudara ibunya. Betul. Oh gitu. Itulah posisinya ya. Terus seandainya memang udah posisi begitu, ternyata ada lecet juga, itu bagaimana itu, Dok? Nah, kita lihat lagi setelah posisi ada namanya perlekatan. Perlekatan namanya perlekatan. Itu perlekatannya itu yang pertama itu harus posisikan mulut bayi harus terbuka lebar. Mulut bayi terbuka lebar, areola atas itu terlihatnya lebih banyak daripada yang bawah. Jadi yang bawah itu harus lebih banyak masuk ke dalam mulut bayi. Jadi sebagian besar payudara masuk ke dalam ke mulut bayi ya, pastikan semuanya gitu ya. Sebagian besarnya harus masuk. Jadi menyusui itu bayi tidak hanya di putingnya saja, tapi harus di areola. Kemudian bibir bayi harus terlipat ke luar. Bibir bawahnya harus bibirnya itu kayak domble gitu ya bahasa memble ya. Memble apa domble gitu ya. Terus kemudian ada mungkin hisapannya dalam. Kita lihat lagi kan nanti. Nah, itu harus dievaluasi. Selain itu juga harus diperhatikan posisi menyusui ibunya juga harus nyaman. Gitu, ibunya bersandar, rileks. Nah, itu bisa membantu tadi posisi dan perlekatan tadi. Oke. Jadi banyak cara ya, Dok ya, bagaimana kalau misalkan kita memang dengan posisi itu benar, dari posisi kita cradle gitu, atau dengan posisi perlekatannya sudah benar apa belum, dengan putingnya sampai menyentuh areolanya, atau yang hitam-hitam yang besar itu ya. Ini areolanya. Terus sampai dengan bibir dipastikan itu agak memble gitu ya. Jadi biar nggak hidungnya si anak kita atau bayi kita itu tidak sampai ketutup gitu. Kalau sesudah menyusui, Dok, supaya itu katanya biar nggak kembung itu di mana bersendawa katanya kayak orang dewasa aja perlu bersendawa, itu bagaimana itu, Dok? Bu. Bener banget. Jadi habis disusui untuk mencegah reflux ya. Apalagi pada bayi yang baru lahir itu sphincter di katup di lambungnya itu kan belum kuat. Jadi jadi sering reflux kan. Setelah apa itu reflux? Reflux itu apa ya? Jadinya asinya itu keluar lagi gitu. Gumoh ya. Kita belajar gumoh ya. Biar nggak gumoh itu kita posisikan seperti ini, boleh sadarkan di bahu ibu, kemudian boleh ditepuk-tepuk halus. Dengan posisi kepala mungkin miring nggak? Nggak perlu miring. Nggak perlu miring. Posisi kepalanya cuma cukup gitu aja ya. Aja. Jadi kita sadarkan di bahu kita. Posisinya kita tepuk-tepuk perlahan. Tepuk-tepuk punggungnya ya, Dok ya. Perlahan aja ya. Iya. Kalau dielus-elus boleh, tepuk-tepuk boleh, lus-lus boleh, pokoknya gini. Sama lah ya, gitu ya. Sampai terdengar suaranya disendawa, gitu, disendawakan. Terus kaitannya dengan kalau masih permasalahannya udah terlanjur lecet nih putingnya itu, Dok, kan harus diberi ASI, kadang sampai berdarah juga kan, Dok. Iya. Itu puting sampai berdarah, itu kan nggak bisa lagi dikasih ASI dong, Dok. Kalau nyedot itu kan nyedot darah dong. Itu bagaimana itu, Dok? Ini pertanyaan menarik juga nih, Bu. Nah, jadi setelah kita evaluasi tadi ya, balik lagi ke yang tadi ya, evaluasi perlekatan posisi ternyata udah bener nih, udah nggak ada masalah gitu kan. Tapi kok masih lecet juga. Kita berarti ini harus kita evaluasi lebih lanjut, harus konsul lagi nih ke dokter atau enggak ke konselor laktasi. Kita lihat lagi ada masalah nggak di anaknya, misalkan ada tali lidah atau ada masalah tali pada bibirnya, macam-macamnya. Apa itu tali lidah? Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut kayaknya, Bu. Nanti mungkin ada part khusus ya, Dok, ya, untuk menjelaskan tali lidah, tali apa tadi? Tali bibir. Tali bibir itu. Wah,
nanti sobat sehat akan dapat ilmu banyak nanti ya di part Iya. selanjutnya ya. Nanti kalau misalnya ada masalah ini kan menyebabkan putingnya tadi lecet ya. Kalau memang putingnya sudah terlanjur lecet, berarti bisa kita susui di payudara sebelahnya, dan payudara yang udah lecet atau berdarah tadi ini bisa kita pompa atau kita perah aja gitu untuk menjaga produksi ASI-nya agar tetap terjaga. Takutnya bengkak ya dok, Iya, karena nggak betul. dikeluarkan akhirnya bengkak. Ya itu tadi yang dokter bilang itu mastitis apa Radang pada payudara. payudara itu ya. Jadi tetap dipompa nih. Betul, tetap Tapi dipompa. lecetnya diobatin nggak sih dok? Iya, diobatin. Kalau misalkan tapi pada kasus-kasus tertentu sih sebenarnya kalau misalkan lecetnya nggak terlalu parah, obatnya bisa gampang banget obatnya. Apa itu? Olesin ASI itu sendiri. Oh, sobat sehat, diolesin ASI. ASINya sendiri ya. Iya. Jadi nggak usah pakai salep macem-macem ya. Jadi hanya ASI itu aja aja. gitu ya. Supaya mengering atau supaya terjadi penyembuhan Iya, ya. betul. Yang pasti diistirahatkan. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalkan pada puting lecet atau mastitis itu sebenarnya tidak boleh diistirahatkan seharusnya. Oh gitu? Harus Salah tetap ya? harus tetap diperah. Diistirahatkan. Enggak. Jangan diituin, jangan di Jangan pompa atau jangan disusuin Susuin, gitu. jangan. Oh salah. Oke. Jadi nggak boleh diistirahatin justru. Nggak boleh. Semakin sering kita menyusui bayi kita, jadi kan awal kita menyusui bayi itu lahir itu kan sebenarnya proses belajar ya, sobat sehat ya. Proses belajar buat ibu dan buat bayi itu sendiri ya. Nah, semakin sering kita melakukan latihan intinya ya, pembelajaran tentunya akan semakin mudah nanti menyusuinya. Oh. Gitu. Oh, oke. Itu juga ya. Terus berarti kalau misalkan sampai dipompa, nah kaitannya di pompa berarti kan susu ASI-nya disimpan dong. Iya, betul. Kaitannya dengan penyimpanan itu bagaimana dok? Oke. Penyimpanan ASI medianya bisa macam-macam. Bisa dengan wadah beling atau plastik ASI yang udah dijual di pasaran ada banyak ya. Nah, kalau misalkan mama harus memompa ASI itu di suhu ruangan ya, suhu ruangan yang ber-AC gitu ya. Tahan 4 sampai 8 jam. ASI itu sendiri. Di ruangan, ruangan biasa. Ruangan biasa itu tahan 4 sampai 8 jam. 4 sampai 8 jam. Tapi itu harus tertutup ya. Wadahnya. Ruangannya tertutup. Wadahnya yang tertutup. Oh, wadahnya. Kira ruangannya harus tertutup gitu. Bukan tapi wadahnya. pastinya tertutup lah Iya. ya. Kalau namanya pumping nggak boleh terbuka ya. Betul. Jadi dalam wadah tertutup. Iya, wadahnya tertutup. Di suhu ruangan dengan pakai AC dong. Pakai AC. Ruangan biasa. Bukan yang panas, bukan yang 30 derajat. 16 lah ya. 16 sampai 25 derajat lah itu masih oke. Masih itu. Oh, 16 sampai 25 itu masih oke lah. Oke ya untuk ASI ditaruh di ruangan itu. 4 sampai 6 jam masih bertahan ya. Masih bertahan. Oke dok, tadi udah banyak sekali ya kita bincang-bincang seputar menyusui dan permasalahan-permasalahan seputar puting lecet dan lain-lain. Itu ada sekarang ini terkait dengan durasi nih dok. Iya. Saya sudah diingatkan durasi itu adakah kiat-kiatnya dok untuk keberhasilan menyusui ya? Betul. Kiat-kiatnya seperti apa? Oke, keberhasilan kiat-kiatnya yang pertama itu ya memang tadi ya IMD. Itu penting banget, memang harus dilakukan inisiasi ya. Kemudian kalau ada masalah-masalah nih misalkan payudaranya penuh, silakan boleh dipumping atau dipompa. Kemudian menyusui bayi sesering mungkin. Jadi on demand ya, nggak usah dijam-jamin nih. Misalkan belum 2 jam, tapi bayinya udah rewel, udah nangis, udah mau minum gitu kan. Belum 2 jam nih, nggak usah dijamin, tapi on demand sesuai kebutuhan bayinya. Kemudian menyusui juga jangan lupa di malam hari menyusui bayi. Kenapa? Karena pada malam hari hormon penghasil ASI ini sangat banyak loh. Gitu. Jadi untuk membantu produksi ASI untuk sehari ke depannya itu memang perlu menyusui pada malam hari. Gitu ya. Iya, selain itu pada ibu-ibu yang bekerja jangan lupa memompanya dengan rutin 2-3 jam sekali. Satu sesi minimal 15-20 menit. 15-20 menit sekali pumping ya. Gitu. Jangan cuma 5 menit udah capek gitu terus udah stop ya. Udah stop iya. Nah, satu lagi yang paling penting, hindari stres.
Itu penting kuncinya di banget. situ. Dukungan suami dan keluarga supaya si ibu menyusui tidak stres. Kemudian juga ada setelah misalkan pada ibu bekerja memang memberikan ASI perahnya, gunakanlah media selain DOT. Gitu. Medianya macam-macam, bisa dengan gelas kecil, kemudian dengan sendok, dengan feeder atau dengan spet juga boleh. Jadi jangan menggunakan DOT. Oh gitu. Menghindari DOT lah ya. Iya, penggunaan DOT. Mungkin ya, seminimal mungkin menghindari DOT. Penggunaan DOT. Kenapa itu, Dok? Nah, DOT ini sendiri nanti akan menyebabkan pola hisapan yang berbeda. Jadi kalau mungkin beda lah beda ya, dengan DOT. Dengan itunya kekenyalan, kemudian arusnya itu berbeda. Ketika menyusui dengan di payudara ibu itu hisapannya dalam. Sementara di DOT sendiri kan dangkal ya, dan cenderung akhirnya membuat si bayi ini dengan desain DOT yang seperti itu, nanti akhirnya ketika menyusu langsung kepada ibu itu hisapannya akan lebih dangkal dan cenderung untuk menghisap hanya di daerah puting saja. Nah, sehingga nanti pengosongan payudara ibunya nggak maksimal. Ya. Iya, pengosongan payudara yang nggak maksimal itu juga akan menyebabkan mengurangnya produksi ASI, sehingga nanti keberhasilan menyusui selama eksklusif dan lanjutannya selama 2 tahun itu akan tidak berhasil gitu. Begitu. Jadi sobat sehat, demikianlah bincang-bincang kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan banyak sekali ilmu kita, sharing-sharing kita pagi ini seputar ASI dan seputar menyusui. Mudah-mudahan sobat sehat bisa mengambil intisari ya dari bincang-bincang kita kali ini dan manfaatnya tentunya. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan, jangan lupa kita akan menerima apapun komentar yang positif dan saran-saran yang membangun. Itu aja. Terima kasih Dokter Prima atas bincang-bincangnya kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.